20 saya sampaikan, tapi belum sama sekali di ACC. Dan kebetulan kemarin sore mendadak mengingat kebutuhan dari Desa Maliran yang sudah dilakukan pengukuran 3.000 bidang, ternyata yang daftar hanya 600. Terpaksa ada kekurangan yang jumlahnya sangat kebetulan mungkin untuk di Sasanan Kulon, syukur-syukur dari 3.000 DHKP yang sudah sertifikat itu 700, berarti ada 2.300 yang belum sertifikat. Mudah-mudahan saya berharap semua bisa daftar. Soalnya tidak ada kesempatan yang datang kedua kalinya Bapak Ibu. Ini seperti apa PTSL dan syarat-syaratnya. Langsung saja masalah subjek dan objeknya. Subjek yang bisa daftar PTSL pertama, 1 tanah perorangan. Kedua, tanah kas desa. Ketiga, tanah wakaf atau tempat-tempat ibadah. Terus syaratnya untuk tanah perorangan seperti apa? Syukur-syukur dari Bapak Ibu yang perorangan masih memiliki bukti kepemilikan berupa coret-coretan di bawah tangan, mungkin kwitansi atau segel atau akte jual beli yang belum sempat didaftarkan ke kantor pertanahan, monggo dibawa ke nanti Pokmas di sekretariat PTSL yang nanti disediakan di kantor di kantor desa. Kalau Bapak Ibu ternyata sudah pernah punya dan ternyata hilang, kesempatannya di PTSL ini bilang saja sudah pernah ada bukti tapi hilang, itu tidak masalah. Yang penting tanahnya saat didaftarkan tidak dipermasalahkan oleh orang lain. Bukti kepemilikan itu jenengan matur mawon mangke datang Pokmas, tanah saya dari hibah dari orang tua tasih sehat, putra-putranya pun dibagi-bagi, saged mawon monggo Kalau seandainya dari hibah orang tua kemudian jenengan sendiri duwe rezeki iso nambah sandinge konggone wong liya digabung sepanjang itu menjadi satu bisa. Itu yang kedua. Yang tidak boleh mendaftar PTSL syaratnya tanah yang sudah sertifikat atau sedang jadi sengketa, paham dan tidak sedang diagunkan. Kalau memang sedang diagunkan, saya mohon Pak Kades berkoordinasi dengan pihak bank. Enggak apa-apa, tapi tetap nanti saat sertifikatnya jadi bukan jenengan yang menerima tapi bank yang ngambil sebagai jaminan agunan jenengan. Mungkin bahkan bisa dapat jaminan tambahan lebih Bapak Ibu. Memang tujuannya sertifikat ini kan meningkatkan kesejahteraan toh. Langsung sekolah nih. Terus kedua, tanah kas desa. Dari tanah kas desa saya berharap untuk Pak Lurah kemungkinan asetnya belum bersertifikat, monggo didaftarkan. Masalah biayanya berapa? Mungkin sudah disampaikan Pak Kades Jadi 150 itu jenengan nanti monggo seperti apa Pokmas meterai 1 lembar, patok monggo segera dipasang Ini gerakan cepat Pak. Ini mungkin bulan depan ini sudah November dari BPN sudah merencanakan pengukuran. Terus jenengan begitu daftar monggo langsung masang patok Tonggone kanan kiri dijawil Bu, Pak Le, Pak D, kula badhe masang patok leres napa mboten patok teng mriki. Ngoten nggih? Ibu kersane napa? Proses pengukurannya cepat. Saking Pak Kades saya minta untuk membentuk Pokmas
2 orang saya mohon besok bisa datang ke BPN untuk di teknis yang terkait aplikasi nanti. Itu tadi terkait PKD, saya syaratkan hanya KTP Pak Lurah dan SK-nya untuk tanah kas desa. Bukan berarti nanti tanah kas desa itu atas nama Pak Lurah. Pak Lurah sebagai kepala desa yang masih aktif mewakili aset desa, nanti sertifikatnya itu terbit hak pakai namanya, hak pakai pemerintah desa. Nah, untuk yang ketiga, subjek tanah wakaf itu syaratnya pengurus nadir. Untuk PTSL pengesahan nadir cukup mengetahui kepala desa saja, ditambah akta ikrar wakaf. Barangkali dari Bapak Ibu yang di rumahnya sudah berdiri musola dan ikhlas untuk kepentingan umum, kesempatannya ada di PTSL ini, monggo. Segera mohon, mungkin di sini Pak Mutin ya, saya ngurusi monggo, bekerja sama dengan kantor Kemenak untuk segera mengurus ikrar wakafnya. Apabila dari Bapak Ibu di tanahnya berdiri sudah ikhlas mendirikan musola untuk tetangga kanan kiri itu. Terus untuk kepentingan jenengan secepatnya silakan masing-masing, mungkin sudah dikondisikan wilayah mana, sampulnya seperti apa, mapnya ya, ditulis, diinformasikan di stop map itu bukti perolehan jenengan itu dari apa, jual beli atau hibah, tahun berapa, kemudian ditulis batas bidang tanah jenengan utara dari sinten, kalau memang utara jalan tulis saja jalan, sebelah selatan dari sinten ditulis kersane nopo. Pokmas itu nanti bisa bekerja lebih cepat, jadi tidak sekedar jenengan menyerahkan ke bayar, tapi begitu mau dibatasi nanti wetenge sopo. Jadi Pokmas nanti melihat stok mam jenengan sudah ada informasi bukti perolehan hibah tahun sakmene, batas lore WSI A, batas kidule WSI B, kidule saluran timur jalan, seperti itu sudah ada. Syukur kalau begitu bisa mempercepat Pokmas bekerja lebih cepat, seperti itu. Terus yang terakhir, Bapak Ibu, jangan sekali-sekali tanah yang sudah pernah bersertifikat kemudian jenengan mungkin mencoba paling Pokmas gak roh bayar 1 seker tak daftar nih, pasti ketahuan. Nanti kita dari BPN punya daftar K4, yaitu daftar tanah yang sudah bersertifikat, Bapak Ibu. Jadi nanti kita tunjukkan apabila nanti dari jenengan mergo duwe jaminan karo wong 10.000 gak roh tak daftarnya 150, oke pasti kepanggih nyaur utang nggih. Boten sah kata-kata Bapak Ibu, kula suwun setelah ini jenengan segera mendaftar nggih dan dipasang patok. Monggo sakniki langsung mawon tanya jawab saking jenengan, kula siap menawi saged secepatnya. Ya Pak, untuk tanah kumpulan itu bisa disertifikatkan Pak. Kalau KTP kan nggak ada KTP-nya. Kerukunan tanah rukun kematian itu Pak. Ya, ini. Tanah pembelian untuk kepentingan sosial ya. Nah itu kalau bisa untuk kepentingan sudah masyarakat desa toh, RT. Nah, terus kepemilikan, kalau saya menyarankan kalau itu untuk kepentingan RT atau bagaimana ya, sebaiknya supaya itu statusnya haknya itu Kan sudah ada SPPT-nya atas nama tanah kumpulan. Karena apa? Badan Pertanahan itu memberikan hak apabila
apabila pemiliknya itu satu perorangan, satu badan hukum, dan status kumpulan itu statusnya apa? Sudah berbadan hukum atau belum? Kalau memang untuk kepentingan sosial, kalau saya loh menyarankan bagaimana itu pengelolaannya oleh desa. Jadi nanti kalau ada bantuan untuk kepentingan perbaikan itu bisa mengalokasikan. Ini saran loh. Pripun Pak Kades, monggo barangkali ada. Terkait dengan yang sudah disampaikan bahwa terkait dengan kepemilikan tadi seperti disampaikan oleh Pak Wahyudi adalah subjek hukum ataupun orang, artinya kalau lembaga yang berbadan hukum, tapi alhamdulillah urus badan hukum niku entek 2,5 juta nopo pinten. Dan di sini ada solusi yang tadi disampaikan oleh Pak Wahyudi terkait dengan lek upamane diakokne. Jadi lek diakokne mungkin kayak niku sing tugas lingkungan kok lilo orang. Upamane diakokne ini jadi dikatutne asete desa. Tapi khususnya RT ini kan teng mriku to Pak. Maksudnya upama diakokne nek desa kula kinten ya ora dipek to karo desa niku. Tapi ini mangkaken niku ada dua pilihan. Lembaga ning jenengan niku didaftarne badan hukum napa di atas namane desa. Lah niku kula mangga. Menawi ngoten pilihane namung kali niku Pak nggih. Karena nek namun di SK kepala desa kumpulan itu kurang kuat, artinya belum menjadi subjek hukum. Jadi subjek hukum itu lek lembaga harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM yang akhirnya keluar namanya AHU, Akta Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. Monggo, mungkin musyawarah dengan anggota-anggotanya. Iki pamane di atas namane desa ambrih metu sertifikate piye. Kok lek nun sewu niki nggih mungkin untuk rukun kematian yang lain lek gadah aset lek diserahne desa lek enek bocore kok ben ditandani desa. Kan ora enten bangunane Pak nggih. Ngoten. Mungkin itu juga menjadi salah satu pintu masuk ambrih desa saged-saged handarbeni dateng kumpulane panjenengan. Tapi nyumagaken mungkin nek memilih opsi lain kula nderek mawon. Nembah dulu. Kata Pak, penjelasan saking Pak Kades terkait kumpulan yang belum berbadan hukum dari BPN mungkin tidak bisa memberi status hak. Karena apa? Kumpulan itu harus pertama mendaftarkan kumpulannya itu sebagai badan hukum yang terdaftar pada negara. Mengingat kalau sing jenengan atur niku untuk kepentingan sosial, untuk tanah pemakaman, ya saran saya seperti itu kan. Barangkali nanti desa punya dana dan untuk perbaikan makam itu mungkin justru bisa lebih terawat makam tersebut. Kalau sepanjang belum bisa mempunyai badan hukum dan jenengan belum istilahnya belum ikhlas melepas supaya bisa dipantau dan ditangani desa, jadi sakit sakit dipun datarakan lewat PTSL untuk status haknya. Mungkin ada pertanyaan lain, monggo saking ibu-ibu. Iya Pak. Kalau untuk syarat untuk PTSL untuk musola Pak? Sekolah berarti itu kan termasuk tempat ibadah. Pertama harus ditetapkan dulu nadirnya, kemudian KTP KK nadir, terus dibuat susunan nadirnya itu nanti pengesahannya untuk kepentingan di PTSL cukup Pak Lurah. Setelah nadirnya tersusun, dokumennya ada, tanahnya ada, coba alasannya itu nanti lewat Pak Carik
letter C-nya dari siapa, terus wakilnya siapa. Nah, baru nanti diurus ke Kemenak akta ikrar wakafnya. Baru setelah ikrar wakaf ada, pengesahan akhir ada, alasannya dari desa sudah disiapkan, didaftarkan ke PTSL. Untuk tanah monggo. Iya monggo Pak. Terus dibeli salah satu seseorang itu bisa ditetapkan dipecah dari Untuk tanah jenengan yang sudah sertifikat itu prosesnya pertama tidak bisa didaftarkan lewat PTSL Pak Nggih. Prosesnya jenengan harus pecah dulu. Setelah pecah terbit atas nama pemegang hak, baru yang dibeli orang lain itu dibuatkan akta peralihan hak, jual beli atau apa, monggo silakan, bisa ke PPAT Pak Camat, juga bisa ke PPAT notaris, dengan syarat kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab jenengan harus dipenuhi. Mungkin pajak peralihannya, pajak penjual yang menerima uang, pajak pembeli yang mengeluarkan uang, itu apa ya? Pak. Oh, lainnya. Dan ini kapan? Monggo Bapak Ibu yang mungkin ada unek-unek, monggo ada tim dari BPN barangkali bisa dipertanyakan. Monggo dari Mbak Budi tadi ada banyak pertanyaan, monggo Mbak Ibu. Saya mau tanya, apabila ada SPPT yang atas nama orang tua tentunya 5 anak, yang 3 di sini, yang 2 di luar Jawa. Seandainya di sertifikat itu cuma atas nama 3 anak itu apa bisa? Atau yang 2 itu perlu ditelepon apa gimana itu untuk persetujuannya gimana Pak? Ya, motor Bu, pertanyaannya, apabila orang tua sudah melakukan pembagian haknya kepada anaknya 5 orang, yang 2 masih mungkin jauh di sana, kebetulan di sini ada pendaftaran PTSL, monggo yang jauh itu dikabari untuk bisa mendaftarkan PTSL dan mengirim KTP kakaknya. Begitu mengirim KTP kakaknya, PBB-nya yang masih 1 untuk 5 orang di fotokopi rangkap 5. Nggih, Bapak Ibu, saged mawon. Patoke enggal ditetapkan, dipasang bagian si A, si B, si D dipasang supaya pengukuran nanti bisa mempercepat prosesnya. Jangan sampai nanti pas ukur 5 orang yang ukur bingung cikon bagi, betul sakit ngoten niku Bapak Ibu nggih. Paham Bu nggih? Ya otomatis untuk yang jauh di sana disampaikan biayanya seperti apa, syarat-syaratnya nggih. Monggo, mari. Nah, kalau yang orangnya masih jauh tidak perlu hadir, yang penting fotokopi kakak. Ya bisa itu gitu. Kan sifatnya mendaftar sebagai pemohon toh, bukan menjual. Kalau menjual perlu ribet gitu. Sakit monggo lainnya. Ini Pak, monggo. Terima kasih Mas. Saya ingin bertanya, ini kan dari keluarga saya kan baru ya. Ini kan sebenarnya belum janji. Daftar apa langsung sudah Gini kan, niki lek enten warga tas bagi waris. Nah terus iki SPPT ini urung dadi, nah maksudnya. Tapi patoknya pun wonten. Nah itu apa bisa diusulkan lewat program PTSL? Dan itu pertanyaannya. Oke, terus Ya. Kalau pesan ini yang sepah pun bagi-bagi waris gitu. Kebetulan enten PTSL gitu.
kemudahan di PTSL itu sangat-sangat dimudahkan Pak G. Kalau jenengan kalau proses seperti tadi misalnya di sini nggak ada PTSL, mungkin normatifnya harus diterapkan. Jenengan harus buat keterangan waris. Keterangan waris itu juga perlu tanda tangan Pak Camat untuk saksi. Nah saksi itu kan yo enek ukuran ini, gitu. Jadi PTSL cukup sing penting pembagian tanahnya di lapangan sudah dipatok, matur teng nangke Pokmas bahwa perolehan tanahnya dari warisan. Oke, dengan jelasnya pakai teng stokman jenengan tulis mawon perolehan tanah waris dari orang tua tahun berapa, batas utarane sinten lor begitu dulure kita nitonggone si A atau niku kados kula luas tanahnya nggih, informasi datang stokman, bukti perolehannya, jual beli, hibah, waris, terus luas yang dimohon, batas utara, timur, selatan, baratnya itu. Kata Pak ya? Ini gandasan pulau Sirtantun. Betul nopo ya? Monggo. Ngeten. Apabila ada seseorang telah menguasai tanah tersebut dari hasil pembelian di kolonita tahun semonten, lah penjualnya ini pun boten enten. Ahli warisnya juga ndak ono ya ora ketemu, pancen tanahe pun didol teng mriki. Apakah bisa ini dalam keadaan darurat yang sangat penting mengikuti program PTSL dengan surat pernyataan bermeterai cukup ngoten? Pripun? Niki ngapunten niki upah nggih. Artinya mewakili mewakili seluruh masyarakat juga untuk menjadi perhatian Pokmas. Dokumennya nggih namung tanah niku SPPT dan letter C yang ada di desa, tapi nggih niku wau. Niki cara golek tuku niku yo wis ket tahun semonten. Itu apakah cukup dengan letter C yang di desa dengan atas nama pemilik sekarang napa kudu dadak goleki sing adol riyin? Matur nuwun Pak Kades pertanyaannya. Mungkin pertanyaan Pak Kades itu mewakili, bisa juga mewakili saking bapak-bapak yang pernah memiliki tanah, tapi mungkin prosesnya kalau harus diturut itu memang ribet dan berat ya. Itu misalnya tumbasan tahun 90 terus matur neng desa posisi persele neng kono begitu cek kali pacare riwayatnya letter sini kok si A guys mau ditulis sih tumbasannya kok iki wong kok iki itu kan ribet gitu. Nah kesempatannya tentang PTSL PTSL itu nanti dari data yang disiapkan kantor pertanahan kok jenengan cukup membuat surat pernyataan yang mana pernyataan itu harus jujur saking jenengan nanti pernyataan jenengan itu kalau jenengan nggak jujur itu berakibat datang jenengan piyambak. Kalau memang itu milik jenengan dan jenengan menguasai secara fisik sampai saat ini tidak ada masalah, berhubung ada PTSL yang sangat dimudahkan, monggo didaftarkan. Kalau misalnya jenengan nggak jujur, ini tanah wong tuwek dulurku ning ado kono wis cukup enek PTSL nak omongnya nak ngaku nek apa iki wis di serane ning kula jenengan mangke sing nanggung risiko kali sedherek jenengan piyambak. Syukur-syukur nek dulure sing ado niku jek duwe hak niku dikabari pisan. Nggih. Saged Pak Lurah atau jenengan sing atur niku justru kesempatannya di PTSL. PTSL syaratnya mudah mawon, tidak sengketa gitu, menguasai secara fisik gitu. Niku mawon. Mungkin ada yang lain, monggo. Kita monggo. Baiknya bisa
segera membagikan ke yang bersangkutan sehingga segera tertangani. Nggih, ngaten. Ini perlu kami sampaikan juga kepada Pak Wahyudi dan rekan-rekan dari BPN bahwa saat ini sudah ada kurang lebih 2.000 yang mengumpulkan fotokopi SPPT sebanyak 3 lembar, fotokopi KK sebanyak 3 lembar, fotokopi KTP sebanyak 3 lembar, dan resum data pertanahan 1 lembar. Nih, mau dibenerin Pak. Nah, sudah ada yang seperti ini Pak. Tinggal menindaklanjuti yang namanya pendaftaran. Artinya pendaftaran berarti membayar yang 150.000 dan nanti Pak Sekdes bertugas untuk melengkapi dokumen letter C-nya sebagai alas H. Niku nopo pun sakit proses katanya. Artinya yang di sini yang kurang dari dokumen yang panjenengan kumpulkan kemarin adalah kutipan letter C desa dan pembayaran biaya pendaftaran. Bisa Pak Mandan? Terus saya berterima kasih, ternyata rencana PTSL ini sudah banyak yang mengumpulkan dokumen SPPT, KTP KK dan tinggal menunggu letter C-nya Pak. Ada untuk yang mungkin belum mengetahui, monggo Bapak Ibu jenengan selaku tokoh masyarakat disampaikan kepada kanan kirinya untuk PTSL ini. Saya berharap 2.700 2.300 bidang semua mendaftar yang belum sertifikat ini, karena ke depan haknya jenengan itu kalau tidak dimanfaatkan daftar, kepastiannya haknya jenengan nanti bisa mungkin diabaikan oleh pihak-pihak kalau sudah bersengketa yang sudah sertifikat kanan kirinya. Makanya saya minta kesadaran masyarakat akan haknya sendiri segera mendaftarkan di PTSL. Disampaikan oleh dengan saudaranya yang jauh yang punya hak di sini. Kalau dulu yang namanya PTSL itu dibatasi oleh orang-orang yang ekonominya belum mampu. Sekarang mungkin justru kesempatannya di sini yang belum bersertifikat butuh kone iso tukur 1 juta kok enek PTSL bayar 1 seket, kesempatannya sekarang. Monggo. Ada yang lain, monggo. Tanya Pak, seandainya karena itu sudah bersertifikat, itu sebagian itu sudah dibeli orang, sudah berpuluh tahun yang lalu sampai ada surat keterangan beli, tapi suatu saat itu oleh yang punya hasilnya itu sertifikatkan semuanya. Dan kemarin waktu pembagian lagi itu ternyata sudah masuk jadi sana apa ini saya itu diikutkan program ini yang dibeli orang. Tunggu Pak, pertanyaan jenengan kan alas haknya sudah bersertifikat. Memang sering kesadaran masyarakat itu belum tumbuh. Kalau jenengan beli tanah yang sudah sertifikat, sebaiknya segera dilakukan pemecahan, karena tidak menutup kemungkinan gitu. Misalnya jenengan tumbas pulau, saya hanya memberitahu tanahku sertifikat yang dibeli cuma sebagian, tapi sertifikat asli masih ada di saya. Suatu saat kalau saya nggak punya uang gitu, terus saya bangkan, kemudian saya uang prestasi tidak nyaurutang, bisa nyaurutang bank terus disita bank, kan yang membeli ini yang rugi. Makanya saya minta Bapak Ibu, kalau jenengan nanti ke depan tanahnya sudah sertifikat, kebetulan sudah diterima, kok ada
kanan kiri menjual tanah sebagian, dan kalau jenengan bisa membeli sebaiknya segera disiapkan biaya pemecahannya. Tidak menutup kemungkinan kejadian itu akhirnya timbul sengketa, Pak. Oke? Seperti itu. Sertifikat itu membuatnya dan membelinya itu sebelum disertifikat atau, tapi yang membeli itu nggak ngerti kalau itu Sudah sertifikat. enggak, belum disertifikat dalam waktu beli. Sing dituku mek separo sing disertifikat kabeh. Ya. Katut lah, katut. Itu. Nah, itu. Tapi yang membeli nggak ngerti separo pripun boten. Nah, itu bisa. Berarti oleh yang beli tanah semuanya disertifikatnya oleh pembeli. Pinter sing tuku pinter. Nah itu akhirnya kan berarti kalau proses begitu, yang saat dibeli tanahnya sudah sertifikat. Belum. Berarti itu akhirnya kan yang jual harus memecah dari yang beli itu. Dan di situ timbul kewajiban dan biaya yang lebih banyak, Pak. Gitu. Tidak bisa. Tadi sudah saya sampaikan yang bisa ikut daftar di PTSL tanah-tanah yang belum bersertifikat, ya. Sing tuku lho, sing tuku titik sertifikatnya kabeh. Mungkin anu niku. Mungkin anune prediksine iku paling didol kabeh nek tak tuku wis rasanya dengan Sertifikat itu justru yang bukan yang membeli. Yang punya. Oh, wis digawe di sertifikat. Oh, pinter sing duwe iki. Nek ngeten niku lak jenenge menimbulkan anu. Nggih. Dan terus posisi sertifikatnya. Yang membeli